Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak selengkapnya dan jangan lupa subscribe. Alhamdulillah, jemaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan subuh pagi ini kita bisa menghadiri salat subuh berjamaah dan juga dilanjutkan dengan kajian untuk hari Sabtu pertama, yaitu kajian akidah atau kajian tauhid, atau sering juga disebut kajian akidah akhlak, ya, karena tauhid dengan akhlak itu sangat berhubungan erat. Kemudian juga tadi dari ayat yang dibacakan oleh imam, ya, surat Al-Ankabut mulai ayat 64. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali lahun wa la'ib, kelalaian dan permainan. Wa inad darul akhirata lahiyal hayawan. Sedangkan negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Laukanu ya'lamun, kalau saja mereka meyakini. Artinya bagi orang beriman kehidupan itu bukan sekarang. Kehidupan yang sebenarnya itu nanti di akhirat, dan itu harus jadi keyakinan, jadi ilmu yang pasti, ya. Al yaqinu huwa al ilmu tamu al mujibu lil amal. Yakin itu adalah ilmu yang sempurna yang mendorong seseorang beramal berdasarkan ilmu itu. Ya, jadi kalau kita baca dalam surat Al-Baqarah, Al-Quran adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kemudian di ujung sifat orang yang bertakwa itu adalah wabil akhirati hum yuqinun, dan kepada akhirat mereka yakin. Ulaika ala hudam mir rabbihim, maka mereka itulah yang berada dalam petunjuk Allah. Wa ulaika humul muflihun, maka mereka itu pula lah orang-orang yang beruntung. Jadi yakin dengan akhirat itulah yang menyebabkan keberuntungan. Yakin dengan akhirat itulah yang mendatangkan petunjuk Allah. Yakin dengan akhirat itu membuat kita bisa menjalani kehidupan dunia ini dengan tenang, dengan ringan, ya. Karena yang terpenting nanti di akhirat. Karena yang terpenting adalah kita mendapat ridho Allah, kita mendapat cinta Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan mengingat Allah hati menjadi tentram, hati menjadi tenang. Jadi kita harus membiasakan ketika kita mengamalkan suatu amalan yang di akhirat nanti itu dijanjikan pahala yang sangat besar, maka itu menjadi kekuatan kita dalam menjalani kehidupan. Contohnya yang sering saya sampaikan juga di sini, Rasulullah SAW bersabda, raqatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Ketika kita sholat 2 rakaat qobla subuh, 2 rakaat fajar, itu artinya 2 rakaat qobla subuh, itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Itu baru sholat sunatnya, ya. Jadi ketika kita sholat sunat 2 rakaat qobla subuh, itu sudah dapat lebih baik dari dunia dan seisinya. Jadi jangan ditanya lagi sholat subuhnya, apalagi berjamaah, apalagi di masjid, kan gitu. Pasti jauh lebih baik dari itu. Nah kalau sudah begitu, berarti hidup ini, aduh udah tenang nih, saya udah dapat dunia dan seisinya, gitu. Jadi sehari ini kita sudah tenang kalau kita tadi berpikirnya akhirat, ya begitu. Cuman kadang-kadang kita ingin ya dunia dapat, akhirat dapat, gitu kan. Fardu kalaku, sunnah kalampah, cenanya ilmu tungtut, dunia siar, gitu. Padahal sebenarnya itu masih dunia yang jadi prioritas sebenarnya. Nah, untuk melatih agar akhirat yang jadi prioritas ini tidak mudah. Kenapa? Karena pertama harus menanamkan keyakinan tadi, ya. Keyakinan itu didapatnya ya dengan belajar, dengan majelis ilmu seperti ini, gitu kan. Anu sok ngaji wae masih kadang-kadang teu yakin, ya.
apalagi yang tara ngaji gitu. Sering saya sampaikan juga di sini, misalnya kalau seorang mukmin yakin dengan akhirat, maka semua takdir yang dijalaninya jadi kebaikan baginya. Yaitu hadis sahih riwayat Muslim, ajaban li amril mu'min inna amrohu kullahu lahu khair. Sangat mengherankan, sangat mengagumkanku urusan orang beriman. Jadi kalau Nabi Muhammad SAW saja kagum, artinya menganggap itu sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang ajaib, ya, sesuatu yang hebat. Maka ini hal yang penting. Urusan orang beriman itu inna amrohu kullahu lahu khair. Sesungguhnya urusannya semua jadi kebaikan baginya. In asobathu sarra'u syakar fakana khairallah. Kalau dia mendapat kesenangan, dia bisa bersyukur dengan baik, dengan benar, lalu kesenangan itu jadi kebaikan baginya. Wa in asobathu dharra'u sabar fakana khairallah. Kalau dia mendapat kesempitan, kesusahan, dia bisa bersabar, maka kesusahan itu akhirnya jadi kebaikan baginya. Wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan semua urusan menjadi kebaikan itu tidak diperoleh oleh seorang pun kecuali oleh orang yang benar-benar beriman, ya. Nah, iman yang benar itu dilandasi oleh ilmu. Makanya ketika menjelaskan surat Al-Asr itu di sana mengandung 4 unsur, ya. Disingkat IADS, ya, karena saya Ustadz Racing, ya, Ustadz Rea singkatan. Maka wal asri itu isinya IADS, ya. Ya, sebelumnya saya ingin mengamalkan dulu satu ilmu keimanan, yaitu kita minum harus dengan tangan kanan lalu membaca bismillah. Ini sudah sering, ya, tapi tidak ada salahnya kalau dipraktekkan lagi, ya. Bismillah. Alhamdulillah. Nah, bisa minum air di dunia saja itu satu kenikmatan, ya. Jadi sambil minum kita meniatkan, ya Allah jangan haramkan air ini nanti di akhirat, ya. Dalam surat Al-A'raf ayat 50, nanti penduduk neraka akan minta kepada penduduk surga, berikan saya sedikit air, berikan saya sedikit makanan yang diberikan Allah kepadamu. Maka penduduk surga menjawab, sesungguhnya Allah mengharamkan keduanya bagi orang-orang kafir. Jadi air saja nggak bisa minum di akhirat itu kalau orang kafir. Kalau di dunia masih bisa, ya. Nah, kita lanjutkan dulu. Jadi ketika kita mempunyai keimanan yang benar, itu harus dilandasi oleh ilmu, dan itu disebutkan dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illa ladina amanu wa amilu salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, ini saya singkat jadi IADS, ilmu, amal, dakwah, sabar. Itu gampang, ya, diingatnya. Ya, kalau kita tidak ingin rugi, kita harus punya 4 unsur ini. Ilmu membuat iman kita benar. Mengamalkan ilmu yang benar itulah yang disebut amal soleh. Dakwah mengajak orang untuk berilmu dan beramal yang benar, ya. Sabar ketika mengilmui, mengamalkan dan mendakwahkan kebenaran. Udah itu saja, selamat kita. Kata Imam Asy-Syafi'i, lauma anzalallahu ala khalqihi hujjatan illa hadhihi surah lakafathum. Kalau saja Allah tidak menurunkan surat lain, ayat lain selain surat Al-Asr ini, itu sudah cukup buat manusia. Cukup Allah bisa menghukum mereka, cukup membuat mereka selamat. Itu kata Imam Asy-Syafi'i, ya. Jadi kalau surat Wal Asri ini saja diapalin dan diamalkan oleh kita, selamat kita, ya. Imannya cing bener, amalnya amal soleh. Ajak orang lain untuk beriman dan beramal soleh, lalu bersabar, ya. Tapi karena Allah sudah menurunkan ayat-ayat dan Rasulullah SAW sudah mewariskan sunnah atau dalil-dalil, hadis-hadis, ya semua harus kita pelajari. Hanya saking pentingnya surat ini sampai Imam Asy-Syafi'i menyatakan demikian. Begitu pula para sahabat membiasakan ketika sudah bertemu, sebelum berpisah mereka mengingatkan surat Al-Asr satu sama lain, kayak begitu, ya. Nah,
Baik, jadi untuk kajian akidah atau tauhid di sini saya lebih ke arah tematik, yaitu bagaimana kita sebagai umat Nabi betul-betul mendapat apa yang dijanjikan oleh beliau, yaitu kita akan masuk surga. Dan itu juga janji Allah, ya, sebagaimana doa kita, Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wala tuhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, dan berikanlah kepada kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui rasul-rasulmu, dan jangan Engkau hinakan kami di hari kiamat, karena sesungguhnya Engkau tidak pernah mengingkari janji. Ya, ini pernah saya sampaikan kepada dosen pembimbing saya dulu waktu kuliah, karena sejak mahasiswa juga saya masuk ceramah gitu. Jadi saya tuh lulus dari ITB kemudian jadi ustadz, banyak orang yang heran, kenapa lulus ITB kok jadi ustadz? Oh enggak, saya lebih senang disebut ustadz yang bisa lulus dari ITB. Jadi ini penting ustadz naheula gitu. Jadi waktu saya mahasiswa, saya dibimbing oleh salah seorang dosen, lalu saya jelaskan, namanya teh Profesor Joni Nurzainal Dawanas, ya, rahimahullah, semoga Allah merahmati dan mengampuninya. Tapi karena dia orang ilmiah, jadi logika yang dipakai gitu. Pur, manggilnya ke saya nama, ya, karena mahasiswa. Kan dalam Quran itu Allah tidak mengingkari janji, ya. Kenapa kita harus berdoa gitu? Kan dalam Al-Quran itu Allah maha mendengar dan maha tahu. Kenapa kita harus berdoa gitu? Kan Allah sudah tahu, nggak berdoa pun nggak apa-apa kan gitu. Nah itulah, kalau orang dasarnya logika, dia akan mencari celah begitu kan. Ya saya bilang, yang jadi masalah adalah pertama, Allah maha mendengar, Allah maha tahu, tapi Allah pun menyuruh kita berdoa. Itu dasar yang pertama adalah karena kita diperintah, udah selesai. Yang kedua, ketika Allah mendengar, Allah maha tahu, Allah tidak mengingkari janji, itu pasti. Tapi kita sendiri kadang-kadang kurang yakin, makanya kita harus sebutkan. Ini bisa ngerti nggak? Itu mah pasti Allah tidak mengingkari janji, Allah mendengar, Allah tahu, itu mah pasti. Hanya kadang-kadang kita kurang yakin, makanya kita harus sebutkan. Itu yang dalam ilmu psikologi disebut self talking, ya. Self talking itu bicara pada diri sendiri. Itu penting, ya. Makanya ya ini akhirnya saya cerita ini, ya, pingpong, ya. Kenapa pemain pingpong itu kalau salah sok nyarekan diri sorangan, aduh salah ya teh Yun gitu. Padahal itu bukan orang lain yang diajak ngomong, diri sendiri. Itu maksudnya tuh self talking tadi, ya. Atau kalau di barat itu kalau sales mau jualan itu berkaca dulu lalu ngomong, kamu orang yang semangat, kamu orang yang tidak putus asa, kamu orang yang bisa meyakinkan orang. Jadi ngomong kepada bayangannya di cermin gitu. Itu disebut self talking. Itu dibenarkan dalam psikologi, ya. Tapi kalau dalam Islam lebih dari itu. Lebih dari itu, yaitu kita bicaranya kepada Allah, tapi untuk meyakinkan diri sendiri. Nah itu, ya. Ana inda dzanni abdi bi. Aku mengikuti prasangka hambaku kepadaku. Jadi kita harus berbaik sangka kepada Allah, harus yakin dengan sifat-sifat Allah yang maha terpuji. Dan ya kita omongkan pada diri sendiri tadi melalui doa-doa. Kalau di barat ada yang disebut law of attraction, ya. Law of attraction itu adalah hukum gaya tarik, hukum ketertarikan, ya. Jadi kalau manusia tertarik pada sesuatu, nanti dia akan membawa itu kepadanya atau dia akan terbawa ke sana. Jadi kalau pikiran kita negatif terus, yang datang yang negatif-negatif gitu. Kalau pikiran kita positif, ya yang datang positif gitu. Itu sudah dulu diviralkan dalam film The Secret. Cuma sayangnya The Secret ini tidak percaya pada takdir, itu sayangnya. Di sana tidak ada istilah percaya kepada takdir, itu semua terserah kita. Yang penting pikiran kita nanti yang mengatur masa depan kita, itu saja. Tapi dari sisi bahwa kita harus meyakinkan diri sendiri dengan suatu hal yang positif buat kita, jangankan untuk urusan akhirat, untuk urusan dunia pun banyak manfaatnya. Banyak manfaatnya. Tapi bagi kita kan tadi, kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat dan kita harus yakin. Makanya kita harus berdoa.
Makanya kita harus ikuti apa yang dalam Quran dan Sunnah ya. Nah jadi kalau di tempat lain saya ngaji tauhid itu rutin sehingga akhirnya dibahas secara berurutan dari buku pegangan ya. Hari Selasa kemarin subuh juga ya, itu saya pengajian di Masjid Al-Muhajirin di Jalan Jayapura di Antapani. Itu sudah berlangsung kurang lebih 7 tahunan lah ya, lumayan lah ya. Nah tapi tetap harus diyakinkan kalau kita punya tauhid itu jaminannya kita tidak akan kekal di neraka, ujung-ujungnya kita masuk surga. Jadi syarat masuk surga itu cuma 2. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah di surga, maka hendaklah dia beramal soleh, yaitu mengamalkan Quran dan Sunnah, lain sugan yang cenah ya. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dalam mengamalkan Quran dan Sunnah itu, dalam beramal soleh itu, dalam beribadah itu, jadi amal soleh ibadah, mengamalkan Quran dan Sunnah itu identik sebenarnya ya. Maksudnya sama ya. Jangan menyekutukan Allah, yaitu harus ikhlas, harus bertauhid. Jadi imut, itu syarat masuk surga itu imut ya. Orang sering menyebut sebagai syarat diterimanya amal. Syarat diterimanya amal adalah imut. Masih ingat nggak imut teh naon? I-nya ikhlas, mutnya mutaba'ah ya. Mutaba'atur Rasul, mengikuti dalil, itulah amal soleh. Lalu ikhlas artinya dasari karena Allah, jangan menyekutukan Allah, jangan karena yang lain. Itu syarat diterimanya amal. Kalau amal kita diterima pasti kita masuk surga. Kenapa? Karena kalau amal kita diterima kita akan dapat pahala. Tidak mungkin Allah menyediakan pahala di surga, orangnya terus di neraka, gitu maksudnya ya. Makanya amal orang kafir mah nggak ada yang diterima karena mereka kekal di neraka. Ini bisa ngerti nggak ya? Jadi orang yang tidak bertauhid pasti kekal di neraka karena amalnya nggak ada yang diterima gitu. Orang yang bertauhid ketika amalnya diterima tidak hancur oleh kesyirikannya. Nanti kalau dia mati dalam keadaan syirik hancur lagi tuh amal itu gitu ya. Walaupun dia pernah beragama Islam misalnya ya. Tapi kemudian akhirnya dia murtad, mati dalam kekafiran, hancur lagi amalnya karena syiriknya kan gitu. Jadi walaupun diterima nanti yang menentukan itu apakah di akhir hidupnya dia masih mentauhidkan Allah. Itulah yang disebut husnul khotimah. Mati dalam ketauhidan itu husnul khotimah. Nah, orang yang bertauhid itu tidak akan kekal di neraka, pada ujungnya masuk surga. Tapi ada yang lebih tinggi dari itu, yaitu orang yang tauhidnya penuh, maka dia menghadap Allah, diterima amalnya dan diampuni seluruh dosa-dosanya sehingga dia tidak mendapat siksa dulu sebelum masuk surga. Kalau kita bisa milih yang mana? Yang penting gak kekal di neraka pada akhirnya masuk surga, atau masuk surganya tanpa disiksa dulu? Mending yang pertama apa kedua? Kedua. Tapi sayang dulu kan yang menang yang pertama, makanya kita susah sampai sekarang kan ya. Ya harusnya yang kedua kan. Teuing lah ngartos henteu. Ya jadi kita ingin masuk surganya tanpa lewat neraka dulu. Yang sudah saya bahas selama ini adalah yang pertama, yaitu syarat-syarat muslim ya. Syarat-syarat muslim itu ada 4 yang disingkat dengan tiba ya. Tiba itu singkatan juga ya. T-nya tauhid, I-nya adalah inqiyad atau setia pada syariat Islam ya. B-nya baro'ah, baro'ah itu berlepas diri, memusuhi, membenci kekafiran, kemusyrikan dan para pelakunya. Itu baro'ah, itu syarat ya. A-nya ajak, kita harus berperan dalam mengajak orang lain untuk bertauhid, mengajak orang lain untuk menjalankan hukum Islam, mengajak orang lain untuk menjauhi kekafiran dan kemusyrikan ya. TIBA, tiba itu disebut syurutul muslim. Seorang yang mengaku Islam akan diterima keislamannya sehingga dia tidak akan kekal di neraka jika memenuhi 4 syarat tadi. Dia bertauhid, dia berhukum pada hukum Allah,
dia membenci kekafiran, kemusyrikan dan para pelakunya, dan dia mengajak orang lain untuk yang ketiga ini ya gitu. Sebagaimana tadi IADS tadi ya, ilmu, amal, dakwah, sabar, mengilmui kebenaran, mengamalkan kebenaran, mendakwahkan iman dan amal soleh, lalu bersabar ketika mengilmui, mengamalkan maupun mendakwahkan kebenaran. Nah sekarang yang kedua, bagaimana kalau kita ingin masuk surganya mulus tanpa disiksa dulu, mau nggak? Nah, ini ada malaikat, saya suka ngingetin ya. Masa ditanya aja nggak ngejawab, mau nggak? Mau tuh, amin tuh cek malaikatnya gitu. Yakin, atau kan kita harus punya keyakinan ya. Untuk bisa masuk surga tanpa disiksa dulu itu ada 4 syarat juga ya. Syaratnya adalah BMIA. Ini tidak terlalu mudah diingat, tapi nggak apa-apalah, yang penting ada singkatannya dulu biar gampang ya. BMIA itu berdasarkan surat Al-A'raf ayat 43 ya. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar wa qalu alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nudu antil kumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka, di bawah mereka mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjuki kami. Sesungguhnya Rasul-Rasul Rabb kami telah datang membawa kebenaran, lalu diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan. Ya, ini adalah penjelasan yang pasti benar karena dari Allah, bahwa ahli surga itu dicabut dari dadanya rasa dendam, rasa unek-unek, rasa jengkel kepada sesamanya. Sudah tidak ada lagi jengkel, tidak ada lagi dendam. Ya, makanya ketika saya ngomong ke istri saya ya, Umi, kan nanti di surga juga Abi pasti punya istri lagi. Kenapa Umi sekarang berat kalau Abi nikah lagi? Nah gitu kan. Kan dia tahu ayat ini. Ya kalau di surga mah beda, nggak akan ada cemburu, nggak ada dendam gitu kan. Itu satu jawabannya. Yang kedua yang nggak enak. Emangnya Abi yakin masuk surga gitu? Istri saya aja ngomong gitu. Nah, jadi di surga memang tidak akan ada dendam, tidak akan ada unek-unek, tidak akan ada kedengkian. Nah, kenapa ada orang ahli surga harus lewat neraka dulu? Karena masih ada kesombongan, masih ada kedengkian, masih ada unek-unek, dibersihkan dulu di neraka. Berarti syarat agar kita bisa langsung masuk surganya, belajar sejak di dunia, bersihkan itu dengki, unek-unek, dendam, biar nanti nggak susah, biar nanti nggak usah disesehela gitu kan. Itu syarat pertama ya. Itu dalilnya ada hadis ketika Rasulullah SAW sedang duduk-duduk di masjid, kemudian beliau berkata, akan masuk dari pintu ini salah seorang dari ahli surga. Kemudian datanglah orang itu terburu-buru, kemudian dia sholat, kemudian pergi lagi, begitu ya. Kemudian besoknya sedang keadaan yang sama, beliau mengatakan akan masuk dari pintu ini salah seorang dari ahli surga. Sampai 3 hari. Nah setelah 3 hari itu ada seorang sahabat, Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, penasaran, dikejar orang itu. Dikejar, dia lihat tempat tinggalnya, lalu dia mengetuk pintunya. Wahai sahabatku, aku sedang ada masalah dengan ayahku. Aku ingin engkau menerimaku sebagai tamu di rumah ini. Ya baik, bertamu kan maksimal berapa hari? 3 hari ya. Jadi beliau tinggal 3 hari bersama sahabat tadi. Kemudian beliau perhatikan amalnya tidak
tidak ada yang istimewa. Bahkan dia menganggap, aduh saya lebih hebat dari dia. Tahajudnya kayaknya saya lebih khusyuk. Baca Qur'annya saya lebih banyak. Bersikap ke keluarganya saya kayaknya lebih baik. Dia merasa dia sudah lebih hebat dari orang ini. Setelah 3 hari riset, survei begitu, dia akhirnya pamitan. Wahai sahabatku, ya masalah dengan ayahku sebenarnya tidak begitu berat. Sebenarnya ada tujuan lain. Aku nginep di rumahmu ini karena Rasulullah SAW telah mengatakan, engkau telah dijamin salah seorang ahli surga. Aku ingin mengetahui amal-amalmu dan aku lihat, aku pun sudah mengamalkan apa yang aku lihat ada padamu, gitu kan. Lalu sahabat tadi mengatakan, karena engkau sudah terus terang, aku akan sampaikan sesuatu yang tidak kamu lihat. Yaitu setiap aku mau tidur, aku berdoa kepada Allah. Ya Allah, kalau hari ini ada saudaraku sesama muslim yang mengambil hartaku atau menyakiti aku atau menggibah aku atau melakukan kedoliman apapun kepadaku, aku halalkan mereka, jangan kau hukum mereka. Aku sudah maafkan mereka. 1 hari selesai. Mau tidur beres ya. Kita mah kadang-kadang 3 tahun yang lalu masih ingat ya. 2 tahun yang lalu masih ingat ya. Kadang-kadang kita juga, saya nggak bisa lah memaafkan dia, nggak bisa ketemu lagi ya kayak gitu. Lalu sahabat Abdullah bin Amr ini mengatakan, hadalladzi la nutik, itulah hal yang kami tidak mampu seperti engkau. Jadi kalau para sahabat yang lain aja nggak mampu seperti orang ini, apalagi kita. Tapi paling tidak kita tahu rahasia orang ini ternyata dia bersih hatinya kepada sesama muslim, sudah nggak ada ganjilan sama sekali sejak di dunia ya, sejak di dunia sudah nggak ada ganjilan sama sekali. Ya kita mungkin nggak bisa begitu, tapi suatu saat kita pasti jengkel pada saudara kita, suatu saat kita pasti merasa marah dan tidak ingin memaafkan saudara kita. Ingat saja hadis ini ya, ingat saja bahwa orang yang bersih hati lebih mudah masuk surganya ya. Ya baik, karena ada 4 jadi saya kupas satu persatu ya, tidak bisa semuanya ya. BMIA itu apa? B-nya bersih hati. Wa naza'na ma fi sudurhim min gillin, dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. B-nya itu apa? Bersih hati ya. Kemudian wa qalul hamdulillahilladzi hadana lihada. M-nya memuji Allah, bukan memuji diri sendiri, bukan memuji makhluk, tapi selalu memuji Allah dalam keadaan apapun. Semua dari Allah, semua dikembalikan kepada Allah. Itu sifat ahli surga ya. I-nya ilmu, mengilmui kebenaran dan meyakini bahwa kebenaran itu yang datang dari utusan Allah, bukan yang lain. Nah itu. Kebenaran itu yang dibawa oleh utusan Allah. Dalam hal ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A-nya apa? A-nya amalkan kebenaran tadi. Nah gitu saja. Jadi kalau kita ingin gampang masuk surganya, nggak usah masuk neraka dulu. BMIA tadi ya, bersih hati, memuji Allah, ilmui kebenaran yang dibawa utusan Allah, lalu amalkan itu, jangan yang lain gitu ya. Itu gampang gitu kalau bisa begitu. Nah satu persatu ya. B-nya dulu bersih hati. Yang pertama tadi, seorang sahabat yang selalu setiap hari dia berdoa, aku memaafkan semua kesalahan saudaraku sesama muslim kepadaku, aku halalkan mereka. Lalu Abdullah bin Amr mengatakan, itulah yang kami tidak mampu mengejar engkau dalam hal ini, yaitu bagaimana bersih hati kepada sesama muslim ya. Tapi kita tahu pelajarannya di situ. Ketika kita suatu saat sakit hati, ketika kita suatu saat merasa tidak bisa memaafkan, maka ingatlah, ketika kita memaafkan saudara kita, maka kita tidak akan susah nanti masuk surganya gitu. Yang kedua, kisah dalam surat An-Nur surat ke-24 ayat 22. Surat An-Nur ini secara keseluruhan merupakan tazkiyah atau pembersihan atas fitnah yang menimpa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ya. Jadi Aisyah pernah difitnah oleh orang-orang munafik ya, ketika beliau dalam perjalanan bersama Rasulullah SAW, beliau naik unta, yang untanya itu ada skedupnya. Skedup itu apa sih disebutnya teh?
Kotak di atas unta teh naon? Hah? Saung lah, itu disebutnya skedup. Skedup. Rada hese istilahnya. Hah? Bukan pelana. Ini mah kayak kemah kemah tapi di luhur unta. Ya. Hah? Tenda tapi di luhur unta. Ada istilah tersendiri itu. Salah satu istilahnya disebut tadi skedup. Skedup. Lain sekedap ya. Nah, kemudian karena beliau itu kurus dan ringan, si yang bawa unta nggak merasa bahwa itu nggak ada penumpangnya. Aisyah tuh kehilangan kalung atau apa gitu, mencari-cari itu, lalu ketinggalan sama rombongan. Tapi ada satu sahabat yang ditugaskan untuk bagian sapu bersih di akhir gitu kan, bagian bagian menyisir yang di akhir. Apa kalau ada yang ketinggalan, ada apa itu, satu orang namanya teh Sofwan radhiyallahu anhu ya. Nah Sofwan kemudian dia terakhir berangkat dengan rombongan itu, tiba-tiba dia melihat ada wanita ya pakai cadar ya tertutup gitu. Ini kayaknya Ummul Mukminin, istrinya Nabi begitu ya. Maka Sofwan dengan sopan menawarkan untanya kepada Aisyah, dan kemudian Sofwan berjalan di depan begitu ya. Berjalan di depan dari jarak jauh. Tapi begitu masuk kota Madinah, orang-orang munafik melihat ini ada kesempatan nih. Akhirnya difitnahlah Aisyah telah melakukan perselingkuhan dengan Sofwan ini ya begitu. Dan itu juga yang terjadi di zaman sekarang ya. Kalau orang munafik melihat ada ustadz salah ngomong aja, misalnya saya salah ngomong, kesempatan langsung dibully ya. Dibully di medsos dan lain sebagainya. Sama orang munafik zaman dulu juga begitu. Terus akhirnya menyebarlah fitnah itu di kota Madinah. Sementara Aisyah sendiri sepulang dari sana langsung sakit dan tidur di kamar tidurnya. Lalu Aisyah tahu ketika salah seorang pembantunya namanya Ummu Mistah menjatuhkan piring atau sisir begitu ya. Lalu dia mengatakan, celaka si Mistah gitu kan. Biasa namanya nenek-nenek kalau kaget dia suka latah ngomong sembarangan gitu kan. Tapi Aisyah mengatakan aneh. Wahai Ummu Mistah, kenapa engkau mengatakan celaka untuk anakmu sendiri? Walaupun itu hanya latah ya, celaka si Mistah begitu kan. Wahai Ummul Mukminin, engkau tidak tahu ya di Madinah itu sedang geger. Engkau dikatakan melakukan sesuatu yang tidak baik dengan Sofwan yang waktu itu mengantarmu dari perjalanan. Kemudian si Mistah anakku itu ikut percaya dengan kabar itu ya, ikut terbawa oleh orang yang mengabarkan hal tersebut. Lalu Aisyah mengatakan, pantesan Rasulullah SAW ketika ketemu aku terakhir, aku sedang sakit tapi beliau agak dingin gitu. Rasul sendiri tidak bisa memutuskan berita ini benar atau salah gitu kan. Sudah terlanjur tersebar ya. Maka Aisyah akhirnya menyuruh, panggilkan bapakku, panggilkan Abu Bakar ya. Abu Bakar As-Siddiq menemui Aisyah lalu berunding, wahai bapakku, engkau tentu tahu berita tentang aku. Kenapa engkau tidak ngasih tahu kepadaku? Kan engkau lagi sakit gitu kan. Lagian aku tidak percaya itu terjadi padamu karena aku bapakmu ya gitu. Aku tidak percaya. Ya tapi gimana lagi, Rasulullah SAW juga kelihatannya terpengaruh. Ya kita berdoa saja kepada Allah ya, supaya Allah mengklirkan masalah ini. Nah turunlah surat An-Nur ya. Turunlah surat An-Nur. Jadi surat An-Nur itu intinya adalah pembersihan terhadap Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ya. Kemudian salah satu isi surat An-Nur di ayat 22 ini kisah lanjutan yang terjadi antara Abu Bakar dengan Mistah. Jadi ternyata Mistah itu sepupu jauh Abu Bakar, masih saudaranya. Dia dibawa hijrah ke Madinah, tapi seluruh keperluan keluarganya ditanggung oleh beliau. Sampai ibunya juga kerja melayani putri Abu Bakar kan gitu. Artinya selama ini Mistah itu dikasih santunan oleh Abu Bakar. Tapi kemudian Mistah ternyata ikut terpengaruh
Ketika ada tuduhan terhadap Aisyah radhiyallahu anha tanpa klarifikasi dulu begitu ya. Akhirnya Abu Bakar mengatakan, ini betul ya, si Mistah ini kurang ajar, sudah aku santuni, ternyata dia ikut menyebarkan fitnah kepada anakku, aku tidak akan lagi memberi santunan kepadanya ya. Sebagai manusia wajar enggak? Sebagai manusia nih ya, wajar ya, air susu dibalas air tuba. Lalu Abu Bakar mengatakan, aku tidak akan lagi memberi santunan kepadanya. Itu sebagai manusia wajar ya. Tapi karena Allah telah memilih Abu Bakar sebagai sahabat terdekat Rasulullah SAW, Allah telah memilihnya sebagai umat Nabi yang nomor 1, yang terbaik ya. Maka Allah tidak membiarkan Abu Bakar melaksanakan sumpahnya. Aku bersumpah tidak akan lagi memberi santunan kepada Mistah. Lalu Allah menegur dengan ayat 22 surat An-Nur ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala ya'tali ulul fadli minkum wasati ayyutu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang ya. Jadi ayat ini tidak langsung ditujukan kepada Abu Bakar ya, seolah-olah ini umum, ayatnya bersifat umum. Tapi asbabun nuzulnya, sebab turunnya ayat karena kejadian tadi. Abu Bakar bersumpah tidak akan menyantuni lagi Mistah. Dan Mistah memenuhi kriteria ini. Abu Bakar mempunyai kelebihan dan kelapangan rizki, lalu Mistah adalah kerabatnya. Mistah adalah orang miskin. Mistah juga sudah berhijrah di jalan Allah ya. Jadi sudah memenuhi kriteria ini. Maka Abu Bakar mengatakan, karena turun ayat ini, aku memaafkan Mistah dan aku akan membatalkan sumpahku ya. Membatalkan sumpah itu dia harus membayar tebusannya ya, di surat Al-Maidah ayat 79, yaitu memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian 10 orang miskin, atau membebaskan hamba sahaya, atau saum 3 hari. Itu kalau kita membatalkan sumpah ya. Jadi ada aturannya dalam Islam ya. Itu dibatalkan sumpahnya. Lalu setelah itu Mistah diberi santunan lebih dari sebelumnya ya. Jadi Abu Bakar memaafkannya, dan Abu Bakar malah bersyukur dengan kejadian bersama Mistah tadi. Abu Bakar diingatkan, kalau aku memaafkan Allah akan mengampuniku. Hukum ini berlaku hanya untuk beliau atau untuk semua orang? Untuk semua orang, karena ayatnya bersifat umum. Hendaklah kalian memaafkan dan berlapang dada, bersih hati, karena kamu pun ingin ampunan Allah. Jadi ingatlah, ketika kita merasa disakiti orang dan kita tidak memaafkan dia, kita sudah sombong seolah-olah kita nggak pernah punya salah. Ini ngerti nggak? Pokoknya saya nggak maafin dia sampai hari kiamat sekalipun. Seolah-olah kita nggak punya salah dan kita tidak butuh ampunan Allah. Makanya kita mengatakan dia yang salah, saya mah nggak salah, nah gitu. Itu sombong sebenarnya. Padahal kalau orang yang sadar dia juga punya salah, ada orang menyakiti dia, ini kesempatan saya dapat ampunan Allah. Ya Allah, saya ingin ampunanmu, saya maafkan dia. Ini bisa ngerti nggak? Ini bersih hati nih. Dan jaminannya enak, yaitu kita diampuni Allah kalau kita memaafkan orang lain. Udah tahu ilmunya ya? Udah tahu ilmunya. Sok, mulai sekarang pikirin nih, siapa yang masih saya benci ya? Aduh, saya maafin deh, kata Ustadz, nanti supaya diampuni oleh Allah. Nah gitu. Pikirkan aya keneh teu yang membuat kita punya unek-unek. Maafkan gitu. Itu karena bersih hati mendatangkan ampunan Allah. Nah, bahkan setelah itu santunan kepada Mistah ditambah lagi kan gitu. Itu luar biasa, yaitu memaafkan dan berbuat ihsan. Ya, itulah yang disebutkan sebagai sifat orang yang bertakwa dalam surat Ali Imran ayat 134. Ya.
Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra, berinfak di saat lapang dan sempit. Wal kadhiminal ghaidha, bisa menahan amarahnya. Wal afina anin nas, memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, lalu bukan hanya memaafkan tapi dia dibalas dengan kebaikan. Itulah cara move on yang paling tinggi ya. Cara move on yang paling tinggi, membalas kejahatan dengan kebaikan. Saya pernah sampaikan ya di sini, kalau kita didolimi orang, kita bisa move on dengan 3 cara. Yang pertama, dia mendolimi kita, tapi dia nggak bisa lepas dari pengadilan Allah. Nanti di akhirat juga bisa kita tagih. Nggak usah dipikirin lagi, move on. Nggak usah pikirin lagi kedoliman dia. Yang kedua, kalau kita nagih dari dia di akhirat, hanya sebatas itu. Mendingan saya dari Allah saja, udah saya maafin aja. Saya dapat ampunan Allah, saya dapat pahala lebih. Cara move on yang kedua, memaafkan dia. Cara move on yang ketiga yang paling tinggi, kita sudah memaafkan, kita juga malah memberi dia kebaikan. Itu cara move on yang paling tinggi. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Ya. Enak ya ngomongnya mah ya. Saya juga pernah kasih contoh kan. Contohnya misalnya ya, ada seseorang naik bis kota. Tiba-tiba dia dicopet, kecopetan, handphonenya dicopet gitu. Terus kemudian waktu turun, aduh ini handphone mana gitu. Untung kayak saya ya, handphonenya bukan hanya satu, handphonenya lebih dari satu. Aduh handphone yang satu lagi nih yang hilang nih. Ini mana dasar copet, udahlah nanti saya tagih di akhirat. Itu cara move on yang pertama. Tapi terus lama-lama dia pikir, aduh copet itu mungkin gak niat nyopet, dia tuh lagi butuh. Ya, mungkin istrinya mau melahirkan, dia nggak punya uang, mungkin handphone itu mau dijual. Udah saya maafin aja lah. Ini juga mungkin karena saya banyak dosa, saya dapat musibah ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa saya. Itu move on yang kedua, maafin orang yang bersalah gitu kan. Move on yang ketiga, dia pikir, aduh jangan-jangan handphone itu bukan untuk dijual, tapi untuk komunikasi dengan istrinya yang lagi di rumah sakit, padahal nggak ada pulsanya. Maka di SMS, maaf saya kirim pulsa ya gitu. Bisa rek dipakai. Nah itu move on yang ketiga. Jika hari tapi itu maksudnya ya. Orang yang berbuat jahat malah dikasih kebaikan gitu. Itu yang luar biasa. Udah nggak ada berat lagi dalam hati ya gitu. Iya. Nah yang terakhir untuk bisa bersih hati itu surat ke-26 ya. Surat Asy-Syu'ara. Ayatnya sebenarnya terkenal sih ya. Itu dipopulerkan oleh A'agim ya. Ayat 80 berapa nih? Sebentar ya. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim ya. Mulai ayat 87, 88, 89. Wala tukhzini yauma yub'atsun. Doa Nabi Ibrahim, ya Allah janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan. Yauma la yanfa'u malu wala banun, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih ya. Nah kalau di Darut Tauhid, bersih ini lebih ditekankan pada aspek muamalah, yaitu tidak sombong, tidak dengki, tidak iri, ya, rajin menabung, ramah, gitu. Jadi membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati, ya penyakit-penyakit hati itu adalah uritaki, ya, ujub, ria, takabur, dengki, ya. Uritaki. Ya. Tapi kalau dalam tafsir As-Sa'di dijelaskan. Hati bersih yang disebut dalam ayat ini, yang pertama bersih dari syirik karena adanya tauhid. Ya. Yang kedua bersih dari menyukai kemaksiatan karena menyukai ketaatan. Yang ketiga bersih dari bid'ah karena beribadah sesuai sunnah. Nah itu unsur bersih yang paling penting itu 3 hal. Ya, yaitu proyek kita seumur hidup. Tegakkan tauhid, tinggalkan syirik, ya. Taat kepada syariat, tinggalkan maksiat, ya. Beribadah sesuai sunnah, tinggalkan bid'ah. Itu proyek kita sebenarnya itu.
Harus begitu supaya bersih tadi, bersih hati. Ya, yang ketiga ini yang paling berat sebenarnya. Kalau tadi kan kita tiap hari atau ketika sedang jengkel kita menghalalkan orang yang menyakiti kita, itu mungkin masih bisa lah ya. Untuk yang kedua tadi ketika kita disakiti kita memaafkan agar kita diampuni Allah, itu juga mungkin masih bisa. Tapi untuk yang ketiga ini membersihkan syirik dengan betul-betul bertauhid butuh kerja keras seumur hidup ya. Membersihkan maksiat dengan betul-betul taat pada syariat itu juga butuh belajar terus gitu kan. Dan membersihkan bid'ah dengan betul-betul mengamalkan sunnah itu butuh lapang dada. Orang sekarang kan pada kayaknya merasa risih gitu kalau disebut bid'ah teh. Padahal bid'ah teh bahasa hadis ya. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhilah perkara-perkara yang baru yang diada-adakan dalam agama ini tapi bukan dari Nabi, begitu kan? Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena semua yang baru itu disebut bid'ah. Wa kulla bid'atin dolalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Wa kulla dolalatin finnar, dan semua yang sesat itu arahnya kepada neraka ya. Jadi biar kita nggak masuk neraka dulu, kalau sudah tahu bid'ah tinggalkan gitu. Karena kalaupun di nerakanya tidak selamanya, karena walaupun berbuat bid'ah mungkin dia masih punya tauhid, tapi tetap nggak enak mampir dulu di neraka kan gitu ya. Jadi itu yang harus kita sadari ya. Nah tapi resikonya Ustadz akidah atau tauhid ini memang akhirnya banyak orang yang nggak suka. Wah Ustadz iya mah gedung-gedung syirik, gedung-gedung bid'ah gitu kan. Tidak suka wajar lah ya, kene lah. Nah, setiap orang ada ada kecenderungan masing-masing ya. Seperti kata Bang Haji Roma Irama ya. Jadi musik kami musik Melayu, yang senang mangga, yang nggak mau silahkan lewat saja, nggak usah ganggu gitu kan. Itu kata Bang Haji Roma Irama. Apalagi ini masalah agama ya. Saya ngajarin tauhid, wajar kalau saya melarang dari syirik. Saya mengajarkan untuk bersih hati, untuk bisa masuk surga secara maksimal, wajar kalau saya melarang bid'ah, kan jelas gitu. Itu harus disampaikan ya. Baik, itu saja untuk pagi ini. Masih nomor 1 ya dari BMIA. B-nya apa tadi? Bersih hati. M-nya apa? Memuji Allah. I-nya mengilmui kebenaran dari Rasulullah. A-nya mengamalkan kebenaran itu. Berdasarkan surat 7 ayat 43 ya. Mudah-mudahan bermanfaat, tapi sebelum ditutup dengan doa, dipersilahkan kalau ada yang bertanya biar ada feedback. Silahkan. Mangga tuh. Alhamdulillah sudah ada penggemar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin naros Pak Ustadz. Mangga. Pernah saya mendapatkan semacam informasi atau namanya, dan mohon koreksi saja. Begini Pak Ustadz, yang ke surga itu ada 4 golongan. Yang pertama ahli surga, yang kedua penduduk surga, yang ketiga dimasukkan ke surga, dan yang keempat masuk surga. Nah apabila saya mengikuti Pak Ustadz, ada yang ke surga itu nanti digodok dulu. Ya. Digodok dulu sekian hari, sekian tahun. Nah ini kalau dilihat dari empat kategori tadi, yang mana masuknya? Yang kedua saya berpikir nggak mungkin dong, misalkan sahabat Rasul yang pernah ketemu berinteraksi dengan Rasul itu digodok dulu gitu ya, keyakinan saya. Nah pertanyaan yang kedua mengenai bersih hati dalam satu interaksi, contohnya misalkan di kantor Pak, ini yang masih mengantor maupun yang dagang, itu agak memang untuk bersih hati itu sangat berat Pak Ustadz ya. Terutama misalkan dalam satu lingkungan departemen atau
lingkungan organisasi di dalam organisasi satu perusahaan atau instansi itu berinteraksi terus. Terkadang di dalam satu organisasi itu ada teman-teman kita yang punya ambisi, yang kadang-kadang tata caranya kurang bersih gitu. Nah, terus hal-hal itu sering terjadi. Apakah kita harus memang selalu memaafkan atau selalu mengalah atau gimana? Karena kita juga punya kepentingan sendiri di dalam satu organisasi itu demi menafkahi keluarga. Jadi barangkali itu Pak Ustadz mohon nasihatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya itu sudah jadi klise di pengajian ya, yaitu yang diajarin mah benar, cuma gampang diomongin, susah diamalkan, betul nggak? Itu sudah bahasa klise. Orang-orang yang ngaji itu suka berpikir susah lah gitu. Padahal daripada bilang susah, lebih baik bilang tidak mudah ya. Coba ulangi, tidak mudah ya. Apa bedanya? Kalau dalam psikologi beda katanya. Kalau bilang susah jadi susah, tapi kalau bilang tidak mudah minimal ada kata mudahnya. Kata tidaknya jadi lupa. Kan suka ada iklan, jangan menoleh ke kiri, maksudnya harus menoleh kan gitu. Jadi yang diingat itu kata positifnya. Jadi daripada bilang susah lebih baik tidak mudah. Ya, jadi apa yang Bapak tanyakan tadi yang kedua dulu ya. Memang tidak mudah tapi bisa ya. Bersih hati itu bisa. Kenapa? Satu, karena kita ingin akhirat. Dua, karena kita ingin ridho Allah gitu. Dan sebenarnya kalau Bapak sudah ingin akhirat, sudah ingin ridho Allah, sudah tamat tauhidnya, udah nggak usah ngaji lagi lah, percuma ngundang saya juga. Udah pada begitu di sini? Sudah? Atas tong diteraskan ngaji nah gitu. Kalau kita sudah akhirat aja nggak ada dunia, ya. Sudah ridho Allah saja nggak peduli omongan manusia, udah nggak usah ngaji, udah. Saya yang harus belajar ke Bapak gitu. Kita mencoba gitu Pak ya, insya Allah kita belajar ke sana ya. Jadi untuk bisa bersih hati memang harus akhirat dan harus ridho Allah. Jadi ada kisah dua orang tabi'in sama-sama pedagang kain. Ini jawaban tidak langsung ya Pak ya. Yang satu laku dari pagi sampai jam 10 teh laku terus. Yang satu lagi nggak ada pembeli. Maka setelah jam 10 itu yang kedua mengatakan, "Wahai saudaraku, aku dagang kain. Sebenarnya kain saya sama dengan dia dan harganya juga sama. Saya sudah banyak yang belanja dari pagi, udah kalian ke sana aja belinya. Jangan beli ke saya, kalian ke sana aja belanjanya. Aya moal di dia ayeuna pedagang nu kitu." Eta bersih hati itu. Udah cukup saya mah segini untungnya, udah nggak usah berlebihan. Beli aja ke sana, udah itu ke teman saya sama kok, barangnya sama gitu. Eta bersih hatina para sahabat, para tabi'in gitu. Imam Malik pernah menitipkan kain 80 lembar, kain bagus, harganya mahal. Lalu Imam Malik mengatakan, "Titip ini jualin." Waktu itu kan kalau dari Madinah suka berdagang itu ke Syam atau ke Yaman ya. Ke Syam itu ke Palestina gitu ya, atau ke Yaman. Rihlatas syita'i wassoif ya. Dia titip kepada temannya, "Tolong jualkan 80 kain ini ke Syam ya, dengan harga 80 dinar. Ini kayaknya bagus-bagus, tapi yang satu ini ada cacatnya kecil, kasih tahu, tapi harganya saya nggak mau kurang. Harganya tetap 80 dinar, 80 lembar ya gitu ya." Kemudian setelah itu datanglah temannya dari Syam. "Bagaimana? Wah, kain kamu banyak yang suka, tapi yang cocok harganya cuma satu orang. Dia mau beli 80 dinar ya. 1 dinar itu kalau sekarang kira-kira 4 juta lah ya. Jadi 80 dinar gede oge tanya. 320 juta kan gitu. Nah, terus alhamdulillah ya. Kamu komisinya berapa gitu kan? Ya terserah gitu kan. Terus udah gitu, tadi kamu ceritakan nggak bahwa 1 lembar itu ada cacatnya dikit? Aduh saya lupa katanya. Saya lupa, tapi kan cuma itu saja yang cacat. Ya, tapi kamu nggak cerita, maka saya menganggap ini tidak halal. Udah saja, ini komisi kamu saya kasih 10%, sisanya sedekahkan aja lah ke masjid gitu.
sama sekali tidak mau menerima 1 dinar pun gara-gara satu cacat itu tidak diceritakan. Itu Imam Malik ya. Jadi makanya beliau jadi imam karena tadi menjaga dirinya tuh betul-betul waro itu disebutnya ya. Ya orang mah boro-boro gitu. Bagi kita mah gampang diakalin kan ini 80, satu yang cacat berarti yang satu aja lah yang disedekahkan, 79 lagi mah satu sakuan gitu. Orang mah diakalan kumaha carana kan gitu. Nah, jadi yang Bapak maksud tadi sudah saya jawab di awal. Ketika ada orang rebutan jabatan, rebutan bonus segala macam, aduh, saya kok tersingkir terus nih, saya nggak dapat promosi, saya nggak dapat bonus. Alhamdulillah tadi subuh sudah sholat qobla subuh, lebih baik dari dunia dan seisinya. Gitu Pak, carana Pak. Kehenelah eta mah. Rizki manggeus aya nu ngatur, Allah nu ngatur gitu. Saya merasa didolimi, ya walaupun didolimi kan nanti tidak bisa lepas dari pengadilan Allah. Move on gitu kan. Move on yang pertama, yaitu akhirat. Mun bisa nuka 2, saya maafkan. Oh komodeui nuka 3. Kamu dapat bonus berapa? 10 juta, jadi saya tambah 20 juta lagi. Wah, eta hebat. Kita didolimi malah ngasih duit gitu kan. Nah, ya itu tadi, gampang diomongin, susah untuk dilaksanakan. Adapun pembagian penduduk surga itu ada 4, saya belum pernah menemukan kitabnya. Aya penduduk surga, cenah aya ahli surga, aya nu diasupkeun ka surga, aya nu asup surga. Mungkin maksudnya begini. Kalau penduduk surga itu seperti bidadari surga, seperti pelayan yang melayani di surga. Memang oleh Allah diciptakan langsung di sana kan gitu. Kalau ahli surga maka sejak di dunia dia memang sudah akan langsung masuk ke surga tanpa harus disiksa dulu. Itu ahli surga. Mungkin itu yang disebut masuk surga tanpa hisab, ahli surga. Tapi bisa juga sih sebenarnya semua yang masuk surga akhirnya jadi ahli surga pada akhirnya gitu kan. Kalau yang ketiga yaitu masuk surga, yaitu dihisab dulu, tapi setelah ditimbang-timbang ternyata kebaikannya tetap lebih banyak. Dia sudah deg-degan, tapi akhirnya masuk ke surga. Yang keempatnya dimasukkan ke surga, dia ngerebek di neraka, lalu dicomot, asup ke surga gitu. Mungkin maksudnya itu gitu. Tapi pada akhirnya semua yang tinggal di surga itu ahli surga ya. Yang penduduk surga yang memang diciptakan di surga, bidadari, pelayan surga itu penduduk surga. Yang ahli surga semua yang akhirnya masuk surga, tapi yang paling utama adalah yang masuk surganya tanpa hisab. Yang masuk surga itu masuk surganya setelah dihisab dengan hisab yang ringan, tapi tidak ke neraka dulu. Yang dimasukkan ke surga geus ka neraka heula berarti gitu. Meureun gitu. Ya, tapi kan bukan saya yang menjelaskan. Jadi saya katakan sebenarnya salah alamat. Kunaon untuk ditaroskeun ka Ustaz ngajelaskeun. Naon maksud, tapi ini terima kasih nih. Bapak sudah bertanya, jadi sudah mewakili yang lain. Cekap meureunnya. Tuh ibu-ibu ada, biasanya aya ibu-ibu. Teu aya. Ari tos dikitukeun mah biasanya jadi hoream naros gitu. Ya, baik kita tutup saja dengan doa ya. Semoga Allah memberikan kepada kita hati yang bersih. Semoga Allah juga memberikan kita hati yang selalu ingat kepada Allah dan juga disebutkan dalam lisan kita, dan semoga Allah juga menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan husnul khotimah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nahmaduka wa nasta'inuka wa nastahdik wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma sholli wa sallim ala habibika wa nabiyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka qalban salima wa lisanan dzakira. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.